ada satu lagi pembicara yang akan tampil ya. Kali ini seorang ibu rumah tangga dan juga sudah berposisi gold agensi ya. Satu posisi yang lebih tinggi lagi. Dan hampir mirip latar belakangnya teman-teman semua, di mana kalau tadi Pak Bagas seorang mantan karyawan ya, sudah 17 tahun. Nah, kali ini sudah 19 tahun sebagai karyawan ya, dan sekarang sudah mantan. Nah, di mana dulunya bekerja di salah satu perusahaan Salim Group juga ya, dan menariknya di awal menolak bisnis 3i sampai 4 kali Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana kok bisa menjadi gold agency saat ini? Nah, bertinggal dari kota Tangerang, langsung saja kita panggil dan dengarkan ceritanya dari Ibu Ria Dewi, Gold Agency dari Tangerang. Selamat malam Bu Ria Dewi. Selamat malam Pak Fran, selamat pagi teman-teman semua di channel. Oke, baik. Bu Ria, sepertinya ada sedikit gangguan mikrofon ya? Ada bunyi kresek-kresek Bu Ria? Sudah belum? Oke. Lebih baik. Oke. Kita coba dulu ya. Mungkin Bu Ria mau disapa-sapa dulu, partisipan kita sudah mendekati hampir 500. Oke, luar biasa. Selamat datang untuk teman-teman semua. Ini satu program yang bagus ya, 3i Live Channel ini, di mana kita bisa mendengarkan presentasi yang baik dan benar, dan kita juga bisa melihat teman-teman yang hadir di sini dari seluruh dunia, bahkan bukan cuma di Indonesia ya, bahkan sampai ke luar negeri, dan kita lihat memang program ini banyak sekali membantu rekan-rekan ya untuk menjadi sukses di 3i. Jadi jangan lewatkan satu acara pun yang ditayangkan oleh Live Channel, Live 3i Channel ini ya, Bapak Ibu sekalian. Gitu Pak Frans. Oke, baik. Bu Ria dulu pernah bekerja di ini ya, salah satu perusahaan Salim Group juga, dan sampai 19 tahun kurang lebihnya. Bisa diceritakan kesibukannya dulu seperti apa, Bu Ria? Iya, rekan-rekan, saya cerita ya kenapa saya bisa ada di 3i ini. Saya adalah mantan karyawan ya dari Salim Group. 19 tahun saya bekerja, yang bikin bahan dasar sabun deterjen, Total Harum deterjen dan Bukrim, Bapak Ibu ya. Di situ saya sebagai Chief Accounting. Dulu saya ini kerjanya ya Bapak Ibu cuma lihat Ria yang sekarang Gold Agency ya, padahal kalau ditarik ke belakang dulu pun sama dengan rekan-rekan, saya tidak tahu program ini bagaimana, walaupun saya tahu ini dari Salim Group, tapi saya tidak tahu sama sekali jalankan bisnis ini bagaimana dan apa-apa ya, dan tidak menyangka juga kalau bisa sampai di sini, dan saya punya keyakinan kalau saya tidak berhenti saya akan sampai begitu ya, jadi keyakinan itu saja. Dulu itu saya bekerja dari rumah itu jam 5:15 Pak, sudah mesti stand, sudah mesti naik kendaraan. Waktu itu saya biasa nebeng sama bos karena satu arah gitu ya. Jam 5:15 pagi udah mesti jalan, karena saya di Serpong macetnya luar biasa kalau sampai Gatot Subroto kayak gitu ya. Jadi waktu itu saya kerja karena waktu itu saya masih karyawan biasa, belum diangkat jadi chief accounting. Kalau ingin sesuatu yang bisa dilihat sama bos tentunya ya, karena saya bukan lulusan luar juga, waktu itu sambil kuliah bahkan gitu kan, jadi saya harus bisa melakukan sesuatu lebih dari orang lain yang saya lakukan. Jadi saya biasa pulang tuh sampai jam 12 malam Pak Fran gitu, dan ketika itu saya lagi bekerja baik-baik dan tiba diangkat sebagai chief accounting waktu itu, dan disitulah permulaan saya berkenalan dengan 3i, karena waktu itu orang tua saya sakit ya, bapak saya sakit itu satu tahun ya sebelum masih kerja ya sakit. Di situ saya harus keluarkan uang kira-kira 2.500.000 setiap minggu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum masuk ke rumah sakit ya saya keluarkan uang itu, dan ini menguras sekali keuangan saya Bapak Ibu ya. Jadi di situ pas parah-parahnya ya, waktu setahun dirawat
kemudian masuk rumah sakit, dan itu saya harus keluarkan uang 1 hari 5 juta Bapak Ibu. 5 juta saya harus keluarkan uang. Wah, saya pikir saya nggak akan bisa lagi kayak gini, ini hutang udah kemana-mana, kartu kredit nggak pernah pakai jadi pakai gitu kan. Tapi saya nggak peduli, yang penting orang tua saya sehat gitu kan. Nah, waktu itu saya ditawarkan bisnis Tria ini, saya tidak langsung ambil karena saya pikir boro-boro mau simpan uang, mau boro-boro mau ikut program ini, uang sepeser pun nggak ada Bapak Ibu ya. Pernah juga cuma 15.000 1 bulan, saya harus bertahan ya seperti itu. Jadi saya terus terang kalau ikut bisnis ini ya nggak ada uang lah kayak gitu kan. Nah, kebetulan rekan saya tolakin Bapak Ibu ya, karena saya tahu ini saling berpunya, tapi saya nggak punya uangnya bagaimana. Lalu dia datang ke saya terus, ya saya tolak. Saya bilang saya nggak bisa lagi, saya kerja dari pagi, mau kerjanya bagaimana gitu kan. Nah, kemudian sampai Pak leader saya pun, Denis Yonatan pun sampai datang dari Bogor temui saya juga tolak. Dan terakhir nggak tahu kenapa waktu dia bilang saya sudah di dekat kamu, ayo ketemuan. Ya sudah ketemuan, oke, dengan alasan pokoknya udah saya ke Gramedia, nanti kamu tunggu aja sampai saya selesai ya, saya bilang gitu. Akhirnya benar sampai Gramedianya tutup, dia tungguin saya, dan saya ngadep belakang waktu dia cerita tentang Triai, boro-boro mau ikutin jalanin program ini, nggak ada duit gitu kan. Terus yang cuma saya dengar dia bilang ini menabung Ria, menabung investasi bisa bikin tabungan kamu gratis. Itu aja yang saya tangkap Bapak Ibu. Selama ini saya kerja, saya nggak ada uang lagi, saya boro-boro punya tabungan, tapi dia bilang tabungan ini bisa gratis. Itu yang bikin saya mungkin ada pencerahan seperti itu ya. Jadi saya bilang, oh iya boleh deh, saya ikut Januari itu Desember ya. Saya bilang ya kebetulan ada bonus nanti saya ikut, saya bilang gitu. Nah, cuma bilang gratisnya itu loh. Nah, kemudian memang mungkin leader saya memang lagi kejar elit ya. Jadi dia waktu itu daftarkan saya, jujur pakai uang dia Bapak Ibu ya. Terus ya saya bilang saya akan malu ya kalau nggak bisa bayar. Kemudian saya, apa yang harus saya kerjakan Pak? Kerjain ini, kamu bercerita saja. Dan luar biasa Bapak Ibu, saya pun berdoa, saya pun berlutut sama Tuhan. Saya tanya, Tuhan ini benar gak bisnis yang boleh saya jalankan seperti itu? Ya Bapak Ibu, saya berjuang nggak bisa karena saya kerjanya dari Senin sampai Jumat. Saya hanya bisa kerjain Sabtu dan Minggu Bapak Ibu, dari jam 8 ya, dari pagi-pagi sampai malam-malam saya harus ketemu orang 8 orang karena saya pikir rapel ya. Jadi setiap hari saya rapelin teman-teman, pokoknya 1 hari saya ketemu 8 orang dari Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu. Dan puji Tuhan banget di bulan pertama saya langsung naik sebagai leader agency Bapak Ibu dalam waktu 6 hari saja. Dan di situ bonus pertama saya 3.500.000, sangat bahagia banget ya Bapak Ibu ya. Karena waktu saya terima gaji saya numpang lewat doang, habis gitulah. Ini mungkin ada ini ketolong banget, walaupun masih 3.500.000 waktu itu ya. Saya bayar dari bisnis bonus saya ini ke leader saya, apa yang dia sudah pinjamkan ke saya waktu itu Bapak Ibu ya. Dan di situ saya 6 hari sudah jadi leader agency. Jadi buat teman-teman yang bilang nggak ada waktu, apalagi saya nggak ada waktu Bapak Ibu, pulangnya udah malam, siapa yang mesti ketemu saya gitu malam-malam. Jadi saya Sabtu Minggu saya kerjain di bulan pertama. Di bulan ketiga saya sudah naik jadi bronze agency Bapak Ibu. Waktu itu saya sambil bekerja, saya lihat kok Tuhan kasih saya begini banyak anugerah, dan saya nggak mau sia-siain apa yang sudah Tuhan berikan. Kadang banyak orang berdoa, Tuhan saya ingin perubahan, saya ingin mempunyai sesuatu, tapi ketika Tuhan kasih jalannya, Bapak Ibu nggak jalankan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya nggak, saya jalankan dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa, Tuhan saya mau semaksimal apapun saya kerjakan bisnis ini, walaupun di tengah waktu yang tidak banyak gitu saya lakukan Sabtu Minggu atau malah malam hari sekali gitu kan. Nah itu di bulan ketiga, bulan Maret itu saya sudah tembus bronze agency Bapak Ibu dengan bonus 5 juta ya waktu itu. Terus kemudian saya itu di bulan saya minta resign sama bos saya. Begitu resign, bos saya tuh nggak kasih. Dia bilang, ini Ria kamu main-main, kamu udah 19 tahun kerja di Salim Group, jangan main-main, kamu makan batu
begitu kan. Nah, saya tahu sih maksud dia baik, jangan-jangan saya nanti nggak bisa makan bagaimana gitu ya. Terus akhirnya dia nggak kasih saya keluar waktu bulan Maret itu ya. Nah, terus saya pikir saya tidak boleh kali ya, Tuhan belum kasih saya waktu itu keluar. Ya, saya akan ya udah saya kerja lagi. Tapi di bulan Mei saya tuh udah gelisah lagi gitu. Saya lihat teman-teman saya yang gerak di 3i, mereka capek kerja tapi kok beda sama saya gitu loh. Mereka kerja kok capek tapi kok mereka enjoy gitu kan. Kok nggak kayak saya pulang udah capek banget gitu kan. Nah itu terus saya liatin, mereka kok kerjain 3i kok semangat sekali, kok enak gitu loh, ketemu teman-teman yang bikin kita jadi semangat kayak gitu. Terus akhirnya saya ajukan lagi surat resign saya, dan alhasil memang masih ditolak ya rekan-rekan, tapi saya nggak ngajuin ke bos saya, jadi ke atasnya lagi. Jadi bos saya itu ngamuk-ngamuk di situ, Bapak Ibu ya, maksudnya saya udah ngelewatin dia, mungkin ya dia marah, tapi alhasil berhasil untuk saya boleh keluar Bapak Ibu ya gitu. Gaji saya masih jauh sekali di bawah bonus saya masih jauh sekali dari gaji saya Bapak Ibu, tapi saya lihat di bisnis Tria ini luar biasa, dan ini bisa memberikan saya maksudnya ini bisnis saya loh gitu loh. Jadi saya bisa kira-kira saya dapat berapa gitu loh nantinya, itu saya yang bisa rencanakan sendiri begitu ya. Kemudian setelah itu saya baru boleh keluar itu bulan Agustus ya. Agustus 2016 saya keluar, dan waktu itu saya lagi membantu rekan saya ke Maluku. Saya ke Maluku waktu itu saya membantu teman saya di sana. Saya tidak pikirkan apa posisi saya, rekan-rekan, yang penting apa yang teman-teman ikut ini mereka bisa saya jadikan bukti gitu kan. Jadi sampai di sana saya waktu itu posisi masih bronze. Bulan Oktober sudah naik lagi silver agency Bapak Ibu ya. Ketika itu saya lagi habis pulang prospek, tiba-tiba Pak Dedis kasih salam, Bu Ria, posisi silver agency gitu kan. Saya nggak ngerti apa ya Pak posisi silver agency. Ibu Ria udah lihat belum itu apa WhatsApp? Saya bilang belum, ini baru pulang dari prospek gitu kan. Coba lihat dulu, semua orang banyak yang salamin, Bu Ria selamat ya silver agency kayak gitu. Saya tutup pintu, saya cuma 1 hari nangis sama Tuhan. Tuhan, ini tuh maksudnya saya gak nyangka kalau saya bisa segininya gitu kan. Ketika saya action, berjuang terus, saya nggak pikirin apa jadinya saya, tapi Tuhan berikan saya sesuatu hadiah dari apa yang kita sudah perjuangkan. Ya di situ saya 1 harian berlutut sama Tuhan. Tuhan, saya nggak nyangka saya bisa ada di sini. Tuhan selamatin saya dari hal-hal yang waktu itu saya terpuruk, dan sama sekali saya nggak punya tabungan bisa jadi punya investasi. Ini Tuhan dahsyat sekali. Dan dari situ Bapak Ibu, saya tuh tetap tegarkan bahwa saya harus lebih banyak lagi menjadi berkat, saluran berkat, dan saya nggak mau saya sendiri yang bisa dapat posisi, tapi teman-teman yang saya ajak pun mereka juga harus saya ajak supaya mereka juga dapatkan posisi. Rekan-rekan, saya memang banyak di luar kota ya, di luar kota itu sendiri teman-teman, nggak ada teman, saya juga nggak kenal siapa-siapa gitu loh, tapi saya ingat kata orang, terus untuk berbuat baik, teruslah menabur baik, karena kebaikanmu akan melindungimu. Itu yang saya selalu ingat. Jadi waktu itu saya juga pernah mau diculik orang, dibawa-bawa ke hutan. Cuma waktu itu memang Tuhan baik sekali. Jadi pas hari itu, pas teman saya polisi telepon gitu, jadi saya gedein suara, mungkin orang itu takut gitu ya, jadi balikin saya ke jalan yang nggak gelap lagi, balik ke belakang gitu kan. Kayak gitu, dijahatin orang pernah. Pokoknya di luar kota itu ya macam-macam lah ya, tapi saya selalu ingat, tetaplah berbuat baik karena kebaikanmu akan menyelamatkanmu gitu ya. Jadi saya pergi tinggalkan keluarga, rekan-rekan, karena bagi saya memilih yang terbaik dari yang baik itu sangat sulit. Kalau memilih yang benar dari yang salah itu mudah sekali. Waktu itu saya berada di Manado ya, di tahun 2019. Waktu itu
teman-teman banyak yang bilang, "Ria kamu gila ya, jalanin Ria ini, apa sih yang kamu kejar, tinggalin keluarga dan segala macam, kamu gila ya, gila uang dan segala macam." Saya sampai dibilangin kayak gitu. Cuma saya pikir begini, saya bilang, "Yang tahu kehidupan saya adalah saya. Saya yang tahu ke depannya, apakah kalau saya nggak bisa makan, teman-teman itu bisa kasih saya makan? Apakah kalau saya sakit nggak bisa kerja lagi, teman-teman bisa biayain saya sakit? Apa kalau anak saya nggak bisa sekolah, teman-teman bisa bayarin anak saya sekolah?" Ya, satu motivasi saya, Bapak Ibu. Anak-anak saya itu kalau ke mall itu nggak pernah minta yang macam-macam. Tapi mereka tuh cuma suka makan. Jadi waktu ke mall itu saya sudah kasih makan mereka kenyang-kenyang. Jadi ketika ke mall jangan minta apa-apa gitu kan, nggak ada duit maksudnya ya. Jadi kesian, jadi anak-anak itu cuma lihat di apa sih kaca-kaca gitu, liatin orang makan gitu ya. Jadi mereka nggak minta mainan, nggak minta apa, tapi untuk kasih makan aja di restoran seperti itu saya nggak mampu gitu loh. Jadi buat saya tuh ibu kayak apa gitu loh. Saya ini itu yang bikin saya motivasi. Yang terbesar saya nggak bisa beli apa-apa, buat makan aja nggak bisa gitu kan ya. Waktu itu juga pernah saya bilang sama keluarga, kita bisa sama-sama seterusnya, bisa sama-sama setiap saat. Tapi nanti kalau kita sakit atau nggak bisa kerja lagi atau nggak bisa sekolah, apakah kita akan balik gitu? Walaupun sama-sama, tapi akhirnya jadi nggak baik. Lebih baik sekarang kamu doain deh mama keluar gitu loh, untuk sementara ya. Nanti kita akan sama-sama untuk selamanya gitu, dan akan jadi tenang gitu loh, karena kalian bisa sekolah dengan baik, bisa makan dengan baik ya. Jadi dari itu lebih sedih lagi pas anak saya usia 17 tahun ya. Satu kali seumur hidupnya saya nggak ada di sisinya gitu kan. Padahal dia cerita teman-temannya, ini ulang tahun dirayain di sini, di sini, di sini. Saya ada di luar kota saat itu ya. Saya nggak bisa temenin mereka. Satu kali seumur hidupnya di usia 17 tahun saya sedang berjuang, Bapak Ibu. Dan buat saya bilang ya, minta maaf Kesha, mama nggak bisa hadir, tapi di sini doain saja, nanti kita akan bikin yang lebih baik di hari-hari kemudian, Bapak Ibu ya. Jadi ketika banyak teman-teman yang beralasan anak saya sakit, anak saya ulang tahun, anak saya ini dan itu, saya nggak bisa jalankan CHR gitu ya. Saya nggak begitu, Bapak Ibu, karena saya lebih mementingkan tanggung jawab saya sebagai leader dan mengajak rekan-rekan saya untuk sukses. Jadi saya harus mengesampingkan apa yang menjadi kebutuhan, apa sih yang menjadi kepentingan saya dulu gitu. Nah itu yang saya kesampingkan, dan saya harus memilih yang terbaik di antara yang baik begitu. Dan ketika saya sedang bercerita, ada satu prospek, saya lagi tunjukin ini loh Pak, jaringan saya gitu loh. Di Juli 2019 saya sampai kaget, itu malam hari silver agency-nya berubah menjadi gold agency. Bapak Ibu, di situ saya nangis di depan orang yang saya prospek. Ya ampun Tuhan, segininya loh saya nggak pernah apa-apa, nggak pernah merencanakan apa yang mau saya capai, enggak. Tapi saya berjalan terus, berjuang terus. Ketika saya tidak pikirkan, Tuhan sudah siapkan hal itu, dan di situ saya luar biasa. Saya nggak bisa lagi ngomong apa-apa ke nasabah saya. Tentulah ada rekan saya yang ngantiin saya, nangis di situ. Itulah Bapak Ibu ya, perjuangan di Tria ini sedap-sedap, asik ya Bapak Ibu ya. Ketika perjuangan kita, air mata kita, keringat kita itu akan dibayar mahal oleh Tri-Eye Bapak Ibu. Dan saya sudah merasakan, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri dari Tri-Eye, itu the best banget. Dan pemilihan makanan, tempatnya itu luar biasa bersamaannya. Dan saya pikir, ini nih kalau saya pergi sama orang Tri-Eye ini begini, inilah real hidup mereka gitu. Beda kalau saya waktu itu pergi sama orang kantor. Karena sesaat ini kita kayak jadi berasa orang kaya gitu ya. Tapi begitu besok udah akhir mau pulang, aduh back to real, balik ke hidup nyata. Karena kita sebagai bangsawan saja begitu kan. Tapi kalau di Tri-Eye beda, ini memang kehidupan mereka memang. Kerjaannya ya jalan-jalan, happy-happy kayak gitu ya. Itu
yang membedakan bangsawan dengan yang sudah mempunyai kebebasan dan waktu, Bapak Ibu ya. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu untuk terus berjuang di Triai, karena air mata kalian, perjuangan kalian akan dibayar sangat mahal, dan itu untuk kebahagiaan keluarga kita, karena ini akan sangat menjamin kita hidup kita sampai long term, walaupun kita pensiun pun begitu, Bapak Ibu. Begitu kira-kira Pak Fran cerita saya. Oke, baik. Luar biasa ya, teman-teman semuanya ya. Dan mungkin tadi saya membaca sambil kita menunggu, karena masih ada closing statement dari Bu Ria, tapi kita berikan Bu Ria, mungkin Bu Ria boleh minum air dulu, boleh ya. Teman-teman semuanya, mungkin teman-teman merasakan haru ya ketika mendengarkan Ibu Ria menyampaikan sharingnya pada malam hari ini, dan saya membaca banyak sekali komentar-komentar yang merasa terharu dan sebagainya. Tetapi sadarkah teman-teman semuanya, kenapa Ibu Ria bisa merasa terharu? Karena Bu Ria menjalani prosesnya dan sekarang mendapatkan rewardnya sudah mencapai posisi Gold Agency. Ini bukanlah sebuah cerita sedih yang mewek-mewek ya, yang menceritakan kegalauan hidup, bukan. Ini adalah proses perjuangan yang teman-teman harusnya kita terinspirasi, yang harusnya membuat teman-teman kemudian lepas dari malam ini berani berjuang seperti Ibu Ria. Beranikah teman-teman berjuang seperti Ibu Ria? Oke, dan kita masih ada closing statement dari Ibu Ria. Jika Ibu Ria sudah siap, silakan, mungkin mikrofonnya boleh dibuka kembali, Bu. Closing dari saya mau bacain sesuatu. Saya sukanya nulis puisi dulu sekolah. Jadi ini menyalurkan bakat juga di Triai, Pak. Itu ya. Saya mulai aja. Angin yang keras tidak akan menumbangkan kamu, karena kamu sudah menyiasatinya dengan kekuatanmu. Angin yang kencang tidak akan menggoyahkanmu, karena kamu sudah menyusun banyak strategi yang membuatmu tetap tegak. Angin yang sepoi-sepoi, yang datang dengan lemah lembut dan menyejukkan hati. Kadang di sini kita terlena. Saat kaki-kakimu tidak lagi goyah, saat pujian-pujian dialamatkan kepadamu, saat sanjungan demi sanjungan menjadi dambaan hatimu, saat itu kesombongan menarik jiwa murnimu, saat itu dirimu bisa jatuh. Apa yang kita dapatkan hari ini? Kesuksesan, nama besar kita, nama baik kita, itu adalah anugerah dan karena niat murnimu. Jauhkan daripadamu segala hormat dan kemegahan, karena itu bukan milik kita. Itu adalah miliknya Tuhan yang memberimu kesempatan untuk menjadi yang terbaik di hidupmu. Ingatlah pada orang-orang yang mendoakan kita. Ingatlah kepada mereka yang mendukung kita. Ingatlah kepada mereka yang menangis bersama kita. Karena mereka ada seperti bintang di langit. Mereka tidak selalu ada dan tampak, tapi mereka ada di sana untuk mendukung kita. Kesombongan bukan tujuan kita di bisnis ini. Ketenaran bukan juga misi kita. Perjuangan dan air mata adalah bagian semangat kita. Jangan pernah menyerah. Tetaplah fokus dan lakukanlah yang terbaik. Go Crown!